Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review tentang handphone Google Pixel 3a. Jadi ceritanya gue udah gak sabaran mau nyobain iPhone SE 2020 keluarannya Apple yang belum jelas nih kapan rilis resmi di Indonesia. Jadi sambil nunggu gue mau nyobain handphone murahnya versi Google. Ini namanya Google Pixel 3a, versi murahnya dari Pixel 3 yang harganya ya lumayan mahal itulah. Kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebenarnya sih Google ini bukan cuma bikin software aja ya. Kita taunya Google bikin Android lah, semua orang tahu. Tapi ternyata Google itu sebenarnya bikin handphone juga. Dikasih namanya sekarang Google Pixel. Kalau dulunya itu namanya Nexus. Jadi sama seperti iPhone yang dibikin sama Apple itu baik softwarenya maupun hardwarenya. Si Google Pixel pun juga demikian. Jadi dua-duanya hardware dan software itu dibikin langsung oleh Google. Jadi bisa dibilang Google Pixel ini adalah iPhone-nya Android. Handphone buatan Google ini mengandalkan software Android yang benar-benar pure ya, alias vanilla atau stock OS lah kalau kalian taunya. Ini jadi benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan Google, seperti handphone itu seharusnya kayak gitu tanpa ada sentuhan seperti Samsung yang ditambahin dengan skin One UI-nya dan juga mungkin Huawei yang ditambahin IMUI-nya. Jadi di sini tampilannya itu benar-benar polos dan mengandalkan hanya aplikasi Google aja. Kelebihannya jadinya performance-nya itu stabil banget, hampir nggak pernah crash selama gua pakai handphone ini. Dan RAM management-nya juga bagus, terus juga dia jadinya perpindahan layar juga lebih smooth, terus juga beberapa fitur-fitur eksklusif Google itu cukup menarik sih. Dan yang paling penting adalah software update-nya yang sampai 3 tahun. Google itu janjiin software update di sini tuh paling cepat dibanding dengan handphone manapun, karena emang dibikin oleh Google sendiri. Tapi ada kekurangannya itu kayak jadinya nggak ada third party application yang mungkin kalian butuh ya. Satu hal yang gua rasa sangat kurang itu dia nggak bisa scroll screenshot. Itu penting kalau buat handphone kayak Samsung kan ada tuh kita di screenshot dia bisa scroll sampai panjang gitu. Fitur-fitur eksklusif yang gua maksud di sini ada tuh seperti Android 10 gesture ya, yang emang perpindahannya tuh cuma pakai swipe aja. Tuh juga ada pill-nya di bawah, kalian bisa ganti-ganti itu, dan juga ada dark mode. Dan juga di sini dia punya themes yang bisa akhirnya diganti-ganti icon-iconnya serta style-stylenya untuk wallpaper. Dan juga dia memiliki live wallpaper terbaik di seluruh handphone yang pernah ada menurut gue ya. Sampai sekarang live wallpapernya dari Google Pixel ini masih merupakan favorit gue dan gue pakai di handphone gue manapun. Terus juga dia ada always on display yang menurut gue tampilannya itu sangat menarik, dan dia punya fitur keren itu kayak bisa ngedengerin lagu di sekitar kita, dia kasih tahu tuh judul lagunya. Terus dia juga punya Google Feed News yang menurut gue jauh lebih kepake daripada Bixby home screen apalah itu namanya. Jadi swipe di kiri dari home screen itu langsung keluar Google News, itu masih jadi favorit gue sampai sekarang dan gue nggak bisa hidup tanpa itu. Tapi justru nilai jual utamanya atau daya tariknya justru bukan di hal itu. Nilai jual utamanya itu ada di kameranya, yang cuma satu lensa ini. Iya bener, cuma satu lensa 12 megapiksel. Tapi kalian harus lihat hasil kualitas kameranya ini bener-bener menakjubkan banget. Google jadi membuktikan bahwa yang penting itu sekarang di kamera smartphone itu bukan jumlah lensanya, tapi merupakan software processingnya. Di lensa satu biji ini si Google itu benar-benar memproses hasil gambar itu meningkat jauh banget. Dan ini benar-benar amazing deh. Dia juga bisa bikin hasil portrait effect dan juga night mode. Itu seakan bikin gue bertanya-tanya, buat apa sebenarnya handphone Android kok lensanya sampai sekarang banyak-banyak gitu. Sebenarnya satu aja udah bisa bikin gambar kayak gini. Hasil kualitas gambarnya tuh dynamic range-nya juga itu udah bagus banget, detail juga, dan juga kontrasnya juga dapet. Dan yang paling penting itu hasil kualitasnya itu dia fotonya natural, jadi dia nggak kayak, sorry ya, mungkin kalau ada orang yang suka selera versi Samsung itu diangkat jadi lebih terang dari aslinya, kalau di sini kelihatan lebih natural. Tapi lain halnya kalau misalnya kalian pakai si Google Pixel 3a ini buat ngambil video. Hasil kualitas videonya, perekamannya biasa aja sih, hampir bisa dibilang ya cukup oke lah. Hasilnya nggak bagus-bagus banget, cuma bisa ngambil maksimal itu cuma di 4K 30 fps. Tapi kalau misalnya kalian mau nge-vlog pakai kamera ini, gua saranin sih tambah mic eksternal, karena emang mic built-in-nya itu rada-rada kurang. Dan kalau buat kamera depannya sendiri, ini cuma pakai satu lensa juga, ini 8 megapiksel, karena gua nggak begitu sering selfie, dan menurut gua hasil kualitas sih fine-fine aja sih, bagus-bagus aja. Dan kalau buat ngambil video juga pakai kamera depan tuh maksimal cuma 1080p dan juga 30 fps aja. Hasil
hasil perekaman dengan kamera belakangnya si Pixel 3a ya. Dengan resolusi yang dipakai kan 1080p dan 60 fps, tapi mungkin nanti di convert jadi 30 fps nggak begitu kelihatan jadinya. Dipakai sambil jalan, mudah-mudahan kelihatan sih. Lumayan stabil sih ini. Sepertinya udah ada IIS juga. Untuk chipsetnya sendiri, Google Pixel 3a ini mengandalkan Snapdragon 670. Ini jadi memang dikategorikan untuk pasar menengah ya, atau mid. Jadi berbeda dengan si abangnya yang pakai Snapdragon flagship ya, Google Pixel 3 itu. Di sini emang paling terasa bedanya itu kalau kalian habis ngambil foto, di sini akan ada sedikit image processing lah, ada loading sedikit sebelum foto itu bisa kita lihat. Tapi kalau performance buat sehari-hari itu nggak ada masalah, padahal RAM-nya juga cuma pakai 4 GB. Dan juga untuk internal storage-nya dia pakai 64 GB. Dan juga dia memang tidak ada bisa ditambahin slot memory card ya, karena memang di sini mengandalkan Google Photo sebagai penyimpanan cloud-nya. Untuk dipakai main game, handphone ini kalau buat buka game-game ringan tuh nggak ada masalah. Cuma kalau buat game yang agak berat kayak macam-macam PUBG gitu, itu memang sesuai dengan chipsetnya ya, yang cuma menengah aja. Hasilnya juga buat main PUBG paling grafiknya cuma bisa sampai high, dan juga dia pakai si kalau smooth itu cuma mentoknya di ultra aja, nggak bisa sampai ekstrim. Kalau misalnya kalian lihat Antutu benchmarknya itu sampai 180.000, itu skornya ya memang sesuai kategori mid. Tapi kalau yang satu hal yang menarik menurut gua di sini itu adalah baterainya. Pada baterainya cuma 3000 mAh, tapi gua pakai handphone itu bisa dapat screen on time itu sampai 5 jam. Itu benar-benar menakjubkan. Itu nggak tahu gimana caranya Google, mungkin dia punya battery manajemennya, RAM manajemennya itu bagus banget. Dan kalau misalnya kalian udah sampai lowbat, handphone ini juga udah mendukung quick charge-nya itu sampai 18 watt dengan power delivery. Itu udah cepet banget, bisa ngisi sekitar 50% lah dalam setengah jam aja. Dan faktor terakhir yang bikin gue kenapa mutusin untuk beli handphone ini adalah ukurannya. Karena handphone ini ukurannya tuh kecil, ini tergolong compact dan ringan banget, bobotnya nggak sampai 150 gram. Ini enak banget digenggam satu tangan dan juga dikantongin bareng handphone lain, karena ini jadi second phone ya buat gue. Ini enak banget. Dia punya layar ini di sini 5,6 inch, udah AMOLED screen dan juga Full HD. Emang sih masih ada bezel di atas bawahnya yang ya lumayan tebel lah, tapi kalau dibandingin iPhone SE yang pakai body iPhone 8, ini masih kelihatan jauh lebih menarik sih. Layarnya juga udah AMOLED, si Full HD 1080p-nya tuh enak, warnanya udah tajam banget, dan juga dia pakai stereo speaker di atas dan bawahnya yang menurut gua cukup oke suaranya, nggak begitu kencang tapi udah balance. Desainnya ini memang masih memiliki karakter pixel banget ya, kuat banget di sini. Bagian belakangnya masih menggunakan plastik, dan juga di tombol powernya ini ada warna-warna kartun gini. Bikin handphone ini tuh kesannya kayak sedikit apa ya, kayak mainan kali ya. Tapi ini jadi daya tarik bener. Kalau kayak gue yang emang suka banget Google Pixel, ini desainnya favorit banget dan udah kelihatan banget sekali, langsung tahu ini Google Pixel gitu. Di bagian belakangnya di sini ada fingerprint masih di belakang ya, dan ini terbukti memang fingerprint yang paling tepat sampai saat ini tuh di bagian belakang. Ini fingerprintnya akurasinya sampai 99%, ini bener-bener nggak pernah miss sama gua pakai. Dan juga gak ketinggalan di sini udah ada NFC juga, dan juga udah ada headphone jack. Tapi satu hal yang missing di sini yang nggak ada itu nggak ada wireless charging, dan juga nggak ada IP rating. Ya wajar lah, karena ini mengingat handphone ini memang targetnya buat mid. Untuk di bagian depannya sendiri di Google Pixel ini nggak menggunakan Gorilla Glass ya, jadi dia pakai barang yang berbeda, itu namanya Asahi Dragon Glass. Ini sangat disayangkan sih, gue punya Google Pixel ini jadi cuma satu kali jatuh aja udah langsung retak. Kalian bisa lihat di sini, ini retak. Ini padahal cuma satu kali jatuh dari posisi duduk, tapi sih semua masih berfungsi dengan baik. Cuma bingung aja sekarang mau servisnya kemana karena nggak ada resmi di Indonesia. Jadi gue sangat menyarankan kalian kalau yang mau beli Google Pixel ini, pakailah tempered glass dan juga pakai casing, karena layarnya nggak sekeras Gorilla Glass. So, kesimpulannya menurut gue Google Pixel 3a ini benar-benar cocok buat kalian yang suka point and shoot kamera aja ya. Ini handphone udah bener-bener udah raja lah, kalau buat di kategori middle itu udah nggak ada lawan, udah yang terbaik hasil fotonya. Bahkan bisa disejajarin dengan hasil kualitas foto-foto handphone flagship sekalipun. Tapi sayangnya handphone ini nggak masuk resmi ke Indonesia, jadinya agak susah buat rekomendasiin ke orang-orang. Dan
nggak tahu lah kenapa dia nggak masuk. Mungkin kalau Indonesia juga susah dibilangin, orang-orang di sini kan lebih sukanya yang lensanya itu banyak-banyak dan megapikselnya gede-gede. Jadinya mungkin Pixel mikir-mikir kali buat masukin handphone ini ke Indonesia. Dan juga sayang juga karena ada kebentur IMEI, jadinya ini kayaknya bakalan jadi handphone Pixel terakhir yang bisa kita beli di Indonesia. Karena yang barunya lagi nanti Google Pixel 4a segala udah pasti kena blokir IMEI. Dan juga software stok Android kayak gini tuh mungkin nggak favoritnya semua orang ya. Buat orang-orang kayak yang emang ngerti install APK atau ngerti third party software, ini sih enak karena jadi nggak ada bloatware. Tapi buat orang-orang tua yang mau menerima handphone langsung pakai handphone itu udah banyak fitur bisa ngapain aja, gua nggak begitu menyarankan si handphone ini. So, buat kalian yang pasti kalau yang pada bilang kalau handphone iPhone itu lebih smooth dibandingin Android, kalian harus cobain dulu Google Pixel karena ini smoothnya menurut gue sih udah nggak kalah sama si iPhone. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Kalau kalian mau tanya-tanya di bawah, ntar akan gue coba jawab komen-komen kalian. Gue Agus, this is Tera Gadget Review. See you next time.